berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengibasan budaya positif modul 1.4 oleh saya sendiri Ego Pravitra, calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai acara hari ini, izinkan saya untuk berpantun. Pergi ke toko membeli alat las. Tokonya ada di Kota Mekah. Assalamualaikum, tolong dibalas. Semoga yang menjawab dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, sebelum presentasi hari ini saya mulai, izinkan saya untuk memberikan beberapa kata-kata. Yang pertama adalah, jika Anda berpikir Anda terlalu kecil untuk membuat perubahan, cobalah berada dalam kegelapan bersama nyamuk. Ini dari Betiris. Jadi beliau berpendapat bahwa seekor nyamuk itu bisa dalam tanda kutip mengganggu pendengaran kita dalam tidur, padahal itu kegelapan dapat menggigit kita walaupun itu dalam kegelapan. Apalagi kita yang besar ini dapat berbuat sesuatu mungkin yang lebih besar daripada nyamuk tersebut. Yang kedua adalah pikiran itu seperti parasut, tidak akan berhasil jika tidak dibuka. Dalam menghadapi paradigma baru saat ini, layaknya kita terbuka, karena semakin maju zaman ini semakin sering perubahan yang terjadi. Maka jika kita tidak menerima perubahan itu, kita akan menjadi bangsa yang tertinggal. Yang ketiga adalah mencoba adalah langkah pertama menuju kegagalan. Jadi dalam hal mencoba pasti kita sering jumpai kegagalan, tapi memang itu adalah konsekuensinya sehingga kita perlu dalam menghadapinya. Nah, dalam presentasi hari ini saya akan memaparkan materi. Yang pertama adalah apakah budaya positif itu, yang kedua apa saja manfaat budaya positif itu, dan yang ketiga adalah apa langkah-langkah untuk memulai budaya positif yang akan kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita tahu adalah budaya. Budaya itu berarti sesuatu yang terus-menerus kita lakukan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Dan yang kedua adalah positif. Berarti positif itu yang baik. Tujuannya apa? Agar dapat murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, apakah manfaat budaya positif itu? Murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti apa yang saya katakan tadi, menjadi pribadi yang kritis itu murid bukan semacam tukang protes, bukan seperti itu. Tapi dia cenderung bisa melihat hal-hal yang kurang sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan, dan mereka berani untuk mengucapkan kalau sesuatu yang dibuat oleh temannya itu adalah salah. Yang kedua adalah penuh hormat. Hormat itu tidak hanya pada guru, tapi dengan hormat kepada temannya sendiri. Dan yang ketiga bertanggung jawab. Apa yang dia berbuat harus berani dia bertanggung jawabkan. Seperti itu. Nah, bagaimana langkah untuk memulai budaya-budaya positif yang akan kita terapkan? Di sini saya akan memaparkan ada beberapa strategi-strategi yang dapat kita terapkan dalam menerapkan budaya-budaya positif. Yang pertama adalah mengubah paradigma teori kontrol. Nanti akan saya paparkan apa itu paradigma teori kontrol. Yang kedua adalah penerapan disiplin positif. Yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Yang keempat adalah posisi kontrol guru, dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Kita menginjak ke acara sesi yang pertama adalah mengubah paradigma teori kontrol. Sebelum saya memulai ini, saya ada beberapa gambar.
kita lihat ada itu monyet, mohon maaf itu bukan saya ya, tapi itu monyet, penguin, gajah, ikan, ini anjing laut ya, dan anjing. Pertanyaannya adalah guru ini memberikan pertanyaan, anak-anak ujian kita hari ini adalah memanjat pohon. Dari gambar ini Bapak Ibu, manakah yang pasti menang? Dari gambar ini yang pasti menang ujian memanjat pohon, pasti menang yang mana? Ya benar, monyet yang pasti menang. Bagaimana dengan gajah? Bagaimana dengan ikan? Bagaimana dengan anjing laut, penguin dan anjing itu sendiri? Pasti kalah. Selama ini kita berpikir bahwa pendidikan itu pukul rata, semua sama. Misalnya harus bisa materi misalnya matematika, harus bisa perkalian semua. Kadang kita tidak berpikir bahwa anak itu diciptakan mempunyai bakat sendiri yang bisa jadi itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri di kemudian hari. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pendidikan itu harus pokoknya semua harus bisa. Padahal tidak seperti itu. Makanya di dalam kurikulum merdeka ini anak-anak itu diberikan kebebasan mengembangkan diri sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Nah, sama dengan itu, hal-hal yang perlu diketahui dalam merubah paradigma pendidikan adalah anak-anak bukan tabula rasa. Jadi tabula rasa itu adalah sebuah pendapat bahwa anak-anak itu merupakan seperti kertas kosong, terserah mau dibentuk oleh guru. Menurut Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu mempunyai bakat itu seperti kertas lamat-lamat gitu. Jadi kita sudah tahu bakat mereka, kita hanya menebalkan saja. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Mereka sudah diciptakan mempunyai bakat sendiri, dan fungsi guru adalah menebalkan dari bakat tersebut. Yang kedua, ya seperti yang saya ucapkan tadi adalah anak lahir dengan bakat masing-masing. Seperti gambar yang saya paparkan tadi, setiap hewan itu mempunyai keahlian masing-masing. Begitu juga dengan anak mempunyai bakat masing-masing. Kalau kita bisa dalam tanda kutip memaklumi bahwa hewan itu memiliki kemampuan masing-masing, kenapa dengan anak kita tidak? Mungkin kita hadapi bahwa mungkin murid kita kelas 4 itu belum bisa baca, tapi kita tidak tahu nanti di kedepannya seperti apa. Bahkan mereka punya kecerdasan yang lain justru yang mungkin bisa menjadi anak tersebut lebih lebih sukses dalam tingkatan seperti itu. Yang ketiga adalah tugas guru sebagai pamong yang menuntun bakat anak tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tugas kita ini adalah pamong. Pamong itu adalah seperti apa Bapak Ibu? Seperti mengomong. Mengomong itu seperti apa ya? Mengayomi. Maka itu mengayomi. Nah, yang menuntun bakat anak agar anak tersebut tumbuh dengan selamat dan bahagia di kehidupan yang mendatang. Semacam itu. Nah, ini yang penting. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Ini yang paling penting. Karena kenapa tidak biji padi atau kenapa biji jagung? Karena biji jagung itu mungkin yang paham itu seperti Mas Hartono yang mungkin bekerja sebagai petani sampingannya gitu. Perlakuan terhadap padi dengan jagung itu berbeda ya Mas. Nah, kalau tidak salah itu harus dicakuli dulu, kemudian juga galangan itu lagi. Nah, itu berbeda dengan biji padi. Kalau biji padi harus di traktor, di buku dan sebagainya. Nah, kita harus paham bahwa anak itu memiliki bakat yang berbeda dan tidak semua anak itu dapat dianggap sebagai biji padi. Mungkin bisa biji tomat, mungkin bisa biji cabai dan lain sebagainya. Intinya adalah anak itu memiliki bakat yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam ini ada dua. Yang pertama adalah kodrat alam itu adalah alamiah, bakat yang dimiliki oleh anak tersebut.
Yang kedua adalah kondisi di sekitar lingkungannya. Seperti kita ini kondisinya adalah persawahan. Nah, kita seharusnya, dan ini sesuai dengan konteks kurikulum mereka mengajar, bahwa anak itu diajarkan sesuai dengan lingkungan atau alam yang ada di sekitar. Contoh misalnya, dan pembelajaran ekosistem, kita tidak perlu mengajarkan ekosistem laut karena kita bukan di laut. Cukup kita ajarkan saja ekosistem yang ada sekitar kita, bisa ekosistem sawah. Nah, biar anak-anak itu menggali apa saja informasi-informasi yang dapat ditemukan dalam ekosistem sawah tersebut. Hewannya pasti berbeda dengan laut. Selama ini kita mengajarkan ke anak itu ekosistem sawah diajarkan, laut diajarkan, mungkin ekosistem mana lagi ya, hutan diajarkan. Tetapi anak itu istilahnya dalam bahasa Jawa itu berambang, tidak mempunyai fakta yang sebenarnya. Di kurikulum merdeka itu cukup anak itu sesuaikan dengan kodratnya saja. Kalau dia itu hidup seperti kita ini di persawahan, ajak mereka ke sawah, silakan ajak mereka bereksplorasi atau berpetualang, cari hewan-hewan apa saja yang dapat mereka temukan, kemudian biarkan mereka menganalisa sendiri. Itulah sejatinya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini Bapak Ibu perlu sekali kita terapkan dalam pembelajaran. Karena apa? Saat ini anak-anak itu dekat dengan teknologi. Tidak dipungkiri bahwa anak-anak itu mungkin lebih mahir daripada kita. Tujuannya dalam kodrat zaman ini adalah Ki Hajar Dewantara ini berpendapat bahwa anak itu akan suka belajar jika sesuai dengan dunianya. Oke, mari kita berpikir bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara yang dulu tapi sudah mempunyai pemikiran yang bisa diterapkan dan masih bisa diterapkan pada saat ini. Berarti beliau ini sudah merupakan seorang yang visioner menurut saya. Dan pendidikan yang berpihak pada anak ini penting sekali diterapkan. Selama ini kita berpikir bahwa pendidikan itu pokoknya dari guru, Anda atau guru itu harus ikut aturan saya. Sekarang tidak seperti pendidikan yang berpihak pada anak itu adalah pendidikan yang berpihak pada bakat anak, kemampuan anak. Bagaimana kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin pintar banget, ada yang mungkin yang setengah-setengah, ada mungkin yang kurang. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak itu kita berikan layanan-layanan dengan kemampuan anak tersebut. Selanjutnya adalah perubahan paradigma. Dalam menerapkan budaya positif itu kita membagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah lingkungan yang positif dulu. Lingkungan yang positif itu bagaimana? Lingkungan yang mendukung bakat mereka, lingkungan yang mendukung kreativitas mereka. Yang kedua adalah aman dari bagaimana mereka mungkin tidak terjadi kasus bullying, mereka merasa nyaman di sekolah ini, tidak terganggu kemerdekaannya dalam belajar dan lain sebagainya. Yang ketiga seperti nyaman, mereka senang dengan belajar di kelas ini. Nah, itulah tujuan dari penerapan budaya positif ini. Nah, jika budaya positif ini diterapkan, maka siswa itu akan mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Mereka dengan bebas untuk melaksanakan cara belajar mereka sendiri dengan merdeka, dengan mandiri. Mandiri itu mampu memiliki atau mempunyai cara-cara sesuai dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu cara mereka sendiri untuk belajar, tapi dapat memberikan hasil yang maksimal seperti semacam itu. Nah, dengan penerapan disiplin, guru ini menjadi posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah bagaimana guru itu mengatur atau guru itu
posisi kontrol itu semacam kayak setir gitu, bagaimana nanti arah murid itu akan diarahkan dan kepada muridnya. Jadi misalnya seperti ini, kita mengharapkan disiplin-disiplin misalnya datang pada tepat jam 7. Untuk saat ini mungkin kita sudah bisa nih, karena memang harus absen jam 7 kurang. Nah, guru ini dapat mengontrol mana murid-murid yang tidak datang jam 7. Semacam itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana bentuk guru itu bisa memberikan konsekuensi nanti, bukan hukuman tapi konsekuensi kepada murid kenapa mereka tidak melaksanakan disiplin seperti tadi datang jam 7 atau jam 7 kurang 5. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini sebagian dari kita masih memiliki pemikiran yang seperti ini. Yang pertama adalah guru mengontrol murid, yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah penguatan positif, efektif dan menyenangkan. Dan yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita memiliki fungsi bahwa guru ini pokoknya guru kudu manut karo murid kudu manut sampingan guru. Tidak semacam itu. Itu adalah perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang selama ini kita pikirkan bahwa intinya murid harus ikut peraturan guru. Yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita berpikir bahwa kalau murid itu melakukan kesalahan, kita dedes kesalahannya sampai dia tidak bisa berkata apa-apa, kita merasa menang. Semacam itu gitu. Tapi tidak seperti itu. Nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi guru atau kontrol guru. Yang ketiga adalah penguatan positif, efektif dan menyenangkan. Nah, seharusnya guru itu pastinya seperti ini, memberikan penguatan yang positif kepada anak. Jadi diberikan semacam energi positif, bagaimana menyampaikan arah-arah yang positif, tetapi efektif sekaligus menyenangkan. Ini memang paling kurang kalau kita bisa kita lakukan. Selama ini kita berpikir bahwa murid salah, kita jabarkan kesalahannya sampai dia tidak bisa berkata apa-apa, dan kemudian kita merasa kalau kamu salah, kamu harus minta maaf. Bukan seperti nanti akan saya jelaskan bagaimana penerapannya. Nah, ini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang-kadang itu kita merasa malu sebagai orang dewasa. Aku gede, saya sudah dewasa. Kamu anak kecil, kamu tahu apa? Semacam itu. Jadi kita tidak bisa menerima pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh mungkin orang yang usianya lebih kecil dengan kita, karena kita berpendapat bahwa orang dewasa itu lebih tahu segalanya, sudah berpengalaman, sedangkan kamu anak kecil, kamu tahu apa? Nah, itu yang perlu nanti kita koreksi bersama-sama. Nah, sekarang apakah disiplin itu? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan materi hukuman. Hukuman tidak berdampak pada perubahan perilaku murid, tetapi justru akan memberikan dampak negatif bagi peserta didik. Jadi mungkin selama ini kita berpikir, mungkin termasuk saya sendiri, saya berpikir bahwa hukuman itu adalah cara efektif untuk mendisiplinkan murid. Ternyata tidak, Bapak Ibu, ada cara yang lebih efektif dari pemberian hukuman. Nah, cara apa itu? Nah, di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu anak itu mengikuti peraturan itu untuk apa? Kalau dia hanya untuk menghindari hukuman atau
itu berarti maksudnya motivasi eksternal, ada dalam dirinya tapi dari luar atau pendukung dari luar. Yang kedua adalah mendapat imbalan. Misalnya kita sering mungkin kelas-kelas kecil gitu, ayo anak-anak, siapa yang maju nanti ibu beli permen. Nah itu adalah contoh dari mendapatkan imbalan. Apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya, nanti saya beli permen, itu termasuk motivasi eksternal. Jadi apa namanya, sesuatu yang membangun dirinya tapi dari luar. Nah yang ketiga adalah menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya ingin menjadi insan yang seperti apa jika saya melakukannya. Ini masuk motivasi internal atau motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dalam diri kita sendiri. Kalau saya ingin bekerja dengan sungguh-sungguh, misalnya saya bekerja dengan sungguh-sungguh, saya mampu untuk melakukannya. Jadi misalnya sebagai guru, saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh supaya murid saya nanti bisa menjadi sesuatu yang lebih baik daripada kita. Itu termasuk motivasi internal, intrinsik, yang motivasi tersebut datang dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara? Berikut adalah cara-cara menerapkan budaya positif. Budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini lama-kelamaan jika diterapkan terus-menerus, maka akan timbul keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang sudah tertanam dalam diri mereka. Nah, jika keyakinan itu diterapkan terus-menerus, maka akan menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini jika diterapkan terus-menerus berkelanjutan, maka akan menjadi budaya yang baik, budaya yang positif. Nah, inilah diperlukan kenapa keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kita harus tahu dulu apa bedanya keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Pertanyaannya Bapak Ibu, monggo dijawab. Mengapa kita harus memiliki peraturan datang tepat waktu? Mengapa Bapak Ibu? Contoh, kita jam 7. Kenapa ada peraturan seperti itu? Mengapa kita harus memiliki peraturan yang beneran datang tepat waktu? Tujuannya untuk apa Bapak? Monggo siapa bisa menjawab? Supaya menjadi disiplin. Terima kasih Pak Rahmat. Nah, peraturan yang kedua adalah mengapa kita harus memiliki peraturan memakai helm saat mengendarai atau menaiki sepeda motor? Untuk keselamatan. Pertanyaannya dibalik, kalau kita tidak memiliki peraturan datang tepat waktu, apakah kita datang tepat waktu? Dibalik pertanyaannya. Kadang-kadang. Nah, terus mengapa kita memiliki peraturan memakai helm saat mengendarai atau menaiki sepeda motor? Dibalik, apakah saat kita tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor pasti terjadi kecelakaan atau pasti tidak selamat? Atau misalnya kita tidak helm takut dihilang, apa Bu? Pertanyaan itu lagi, apakah kalau kita tidak memakai helm pasti dihilang? Belum tentu. Nah, kalau kita masih berpikir kita harus memiliki peraturan datang tepat waktu, kalau itu kita itu termasuk motivasi eksternal. Tetapi kalau aturannya dibalik, mengapa saya harus datang tepat waktu? Karena mungkin untuk menerapkan sebentar tadi disiplin tadi. Peraturan dibalik lagi, mengapa kita harus memiliki peraturan memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Dibalik lagi aturannya, dengan menaiki helm atau sepeda motor ini merupakan tanggung jawab saya sebagai pengendara sepeda motor. Ini termasuk motivasi intrinsik, jadi motivasi yang datang dari dalam diri kita. Mungkin kalau kita tidak datang tepat waktu, kita muncul risih dalam diri kita. Nah, itu sudah muncul motivasi intrinsik semacam itu. Mungkin kalau kita tidak pakai helm, walaupun cuma dekat saja, kita menjadi ada rasa yang ganjil. Nah, itu muncul motivasi intrinsik dalam diri kita, motivasi yang ada dalam diri kita. Semacam itu juga. Dan menurut
suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan semangat dalam menjalannya keyakinan tersebut daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mungkin peraturan itu kadang-kadang kita terpaksa melakukannya, oke. Tetapi selama kita mungkin sudah terbiasa, kita sudah terbiasa datang jam 7, bahkan kurang untuk absen. Padahal dulu mungkin pas pertama kali kita sudah capek ya, semacam itu. Tapi semakin lambat waktu itu terus dilakukan, kita sudah menjadi terbiasa. Nah, itulah, dan dengan terbiasa sudah menjadi keyakinan dalam diri kita bahwa kita harus datang kurang dari jam 7, semacam itu, Pak Ibu. Nah, makanya dari itu anak-anak dalam kelas kita perlu dibuat keyakinan kelas, bukan peraturan, Pak Ibu, beda. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi kalau peraturan guru yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas murid yang membuat. Kamu itu ingin menjadi seperti apa? Silakan murid menulis mungkin di suatu kertas, atau mungkin bisa diajukan semacam tunjuk tangan sebanyak itu, nanti kita menulis di papan tulis. Nah, peraturan apa yang ingin kamu terapkan di kelas ini? Jadi kalau itu kita buat, kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi bukan semacam seperti kita yang membuat keyakinan kelas tersebut. Ini dibalik, murid yang membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, inti-intinya saja yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan sehari siswa tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa kadang-kadang itu murid itu membuat hal yang terus diulang-ulang. Misalnya, saya kemarin sudah menerapkan keyakinan kelas ini yang paling sering datang tepat waktu. Nah, itu cukup satu poin saja, jadi tidak semua dituliskan datang tepat waktu semuanya. Nanti keyakinan kelas itu jadi tidak efektif karena poinnya terlalu sedikit nanti, semacam itu. Nah, inilah perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Jadi, maaf, ini adalah peraturan dan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang akan diterapkan. Yang pertama, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas yang akan kita terapkan adalah, atau nilai-nilai positif yang akan kita terapkan adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang akan kita terapkan atau ingin kita terapkan adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus peraturan yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang akan kita terapkan adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelas yang akan kita terapkan adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dan poin selanjutnya adalah misalnya pergantian atau menunggu giliran. Ini adalah keyakinan adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Nah, ini Bapak Ibu juga, kalau ingin melihat keyakinan kelas yang telah kita terapkan, ini saya adalah, ini kertas apa namanya? Saya lupa. Kertas pembatas itu nih, pembatas arti yang besar. Nah, anak-anak itu menulis, pertama saya jabarkan dulu. Saya jabarkan, ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak yang membuat sendiri apa yang ingin atau peraturan seperti apa yang anak-anak inginkan, nanti kita tuliskan bersama-sama seperti ini. Kemudian anak-anak itu maju satu persatu untuk menempelkan hasil-hasil keyakinan yang telah mereka buat. Kemudian kita tempel dan jadilah seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah, kalau sudah seperti ini kita enak, istilahnya menagih mereka kalau mereka
melakukan pelanggaran. Misalnya si A datang terlambat, kita lihat namanya A, loh ada loh mulai kamu datang tepat waktu semacam ini, ada misalnya. Nah kita tanyakan lagi kenapa kamu datang terlambat dan sebagainya. Jadi dalam hal ini fungsi guru itu bukan lagi sebagai tapi kontrol. Padahal waktu kita kecil mungkin guru itu harus didukung dan diurus. Tapi untuk saat ini mungkin sudah beralih peran guru itu sebagai pengontrol dan juga mungkin masih bisa. Jadi kegiatannya itu bukan lagi sebagai kamu harus, tapi kita balikan peraturannya. Loh, kamu sudah menulis aturan ini loh. Kenapa kamu langgar sendiri? Jadi anak-anak itu sudah mempunyai keyakinan yang ada di tubuh mereka. Nah, mungkin kita selama ini diberikan penghargaan. Mungkin senang ya. Misalnya, mungkin ini berlaku pada kelasnya kelas mungkin kelas saya juga masih ada begitu. Jadi diukur oleh penghargaan. Waktu dulu kita masih berpikir bahwa penghargaan itu adalah satu cara untuk menimbulkan motivasi yang ada dalam tubuh mereka supaya mereka mau untuk berubah. Oke. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa setelah penghargaan ini tidak kita terapkan, apakah mereka masih mau untuk melakukan yang sama seperti itu? Misalnya, anak-anak besok datang tepat waktu bagi yang datang tepat waktu selama sebulan, ibu guru kasih misalnya permen. Mungkin sebulan itu akan datang karena motivasinya ingin mendapatkan permen. Tapi setelah sebulan tidak kita kasih permen, hal yang pertama dilakukan anak tersebut adalah bertanya, Pak atau Bu, kalau saya datang tepat waktu lagi dikasih permen apa enggak? Semacam itu. Nah, itu anak-anak sudah berpikir bahwa imbalan itu diperlukan jika saya berbuat baik atau saya berbuat baik pasti akan diberi imbalan. Tetapi ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin jangka pendeknya mungkin mereka mau berubah, tetapi dengan alasan dikasih program tersebut. Tetapi jangka panjangnya yang berbahaya. Kalau itu nanti sudah dianggap biasa, kita perlu memberikan sebuah penghargaan atau hadiah yang lebih besar lagi. Contohnya, mungkin anak kelas 1 bisa dikasih permen, anak kelas 5 mau dikasih permen. Permen bisa beli sendiri Pak kalau permen. Nah, kita akan berpikir cara yang lebih besar lagi. Mungkin besok akan saya kasihkan besok jajan snack 2000. Besoknya lagi nagih, Pak sudah biasa dengan ganti lagi. Nah kalau semacam itu terus nanti malah anak itu berpikirnya mau untuk melakukan sesuatu asalkan mendapatkan penghargaan atau hadiah. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Jadi kita berpikir bahwa memberikan penghargaan itu adalah baik. Sebenarnya menghukum anak tersebut. Menghukum apa? Dia menjadi tidak ikhlas melakukan sesuatu. Itu yang tidak pernah kita pikirkan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, kalau anak-anak itu ingin berbuat, misalnya datang pagi, kita datang besok yang datang pagi jam 7 akan berikan permen, misalnya seperti itu tadi. Nah, beberapa hari kemudian, setelah permen itu kita cabut, nggak dapat permen, pertanyaannya adalah apakah anak-anak itu masih mau untuk datang pagi? Dan yang akhirnya penghargaan itu tidak efektif, dan yang terakhir adalah penghargaan itu merusak hubungan siapa? Kita dengan murid. Jadi murid itu tidak
mengikuti aturan karena kita, tapi mengikuti aturan karena hadiah tersebut. Nah, semacam itu. Nah, yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas dari peraturan tersebut. Jadi anak itu berpikir bahwa peraturan itu tidak penting, yang penting saya mendapatkan hadiah. Bagaimana saya mendapatkan hadiah? Saya harus mengikuti peraturan. Jadi tujuannya itu bukan untuk dirinya sendiri atau muncul dari dalam dirinya sendiri, tapi karena ingin mendapatkan hadiah. Yang selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas siapa? Sebagai guru. Jadi kita tuh gampang istilahnya. Kalau besok coba buat seperti itu istilahnya kita jadi tidak mau mengoleh cara yang baru atau metode yang baru untuk menerapkan sebuah peraturan. Kita hanya mau besok kalau tidak diganti permen ganti snack. Tapi kan caranya cuma sama, cuma nilainya aja ditingkatkan, tapi metodenya sama. Nah, itu adalah penghargaan mematikan kreativitas. Yang paling penting, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Mengapa saya harus mengikuti peraturan semacam itu? Nah, sekarang monggo dibaca dulu. Ini ada beberapa pernyataan. Apakah dalam poin ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Dibaca dulu sebentar. Untuk poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Pak Ayu, konsekuensi. Mungkin ada yang lain? Hukuman. Bu Ika mungkin? Hukuman ya. Pak Ayu konsekuensi. Ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi? Konsekuensi dulu. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Hukuman? Yang ketiga. Bukan. Ini bonus ya? Bonus. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Yes, semua. Konsekuensi. Ya, membersihkan tempat yang dijables karena terlihat teman belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Yakin? Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman ya? Oke, ini mungkin Pak Wahyu yang paling cocok ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi? Kenapa? Hukuman. Jadi ya. Nah, di manakah letak perbedaannya? Jadi ini hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan bagaimana? Anak itu nggak tahu sebenarnya hukumannya apa. Nah, tiba-tiba mendadak kamu terlambat, pusat hubungannya pula sama terlambat itu apa? Kadang-kadang itu nggak tahu anak-anak. Tapi konsekuensi adalah sesuatu yang terjadi. Artinya adalah konsekuensi itu anak sudah tahu sebelumnya. Tapi hukuman anak nggak tahu sebelumnya. Yang kedua membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini kita ingat Bapak Ibu. Waktu kita
kita kecil dulu waktu SD, siapa guru yang menjewer kita masih ingat? Saya masih ingat guru yang menjepit saya teman kalau Pak Karmen, saya masih ingat sampai sekarang. Nah, terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Karena apa? Karena mereka sudah siap duluan. Aturan sudah diterapkan. Kalau tidak mengikuti peraturan, ya mulai seperti ini. Itu adalah konsekuensi. Yang ketiga adalah anak membenci kedisiplinan. Nah, sekarang seperti yang saya katakan, hubungannya apa? Terlambat kok dengan push up itu apa? Atau mungkin terlambat dengan mengelilingi lapangan. Kalau itu sudah menjadi konsekuensi, artinya anak sudah tahu duluan, itu akan berbeda dengan anak tidak tahu duluan. Artinya adalah bisa jadi paksaan. Kamu harus lari di lapangan 2 kali. Lupa aturannya mana? Itu dari saya. Saat, ya kan? Itu dari saya. Kamu harus ikut. Beda dengan apa namanya memberikan konsekuensi. Itu merupakan stimulus semacam rangsangan atau tanggapan dari apa yang telah mereka dari pelanggaran yang telah mereka lakukan. Yang ke selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini bukan menyakiti diri sendiri, bukan berarti dia terus memukul diri sendiri, bukan seperti itu, tapi melakukan pelanggaran atau kegiatan negatif yang lain untuk mengaktualisasikan diri mereka. Contoh misalnya, saya benci dengan guru A, PT tak berdoske, semacam ini pernah terjadi dengan teman saya. Waktu guru saya ke toilet, dikunci dari luar baru. Karena apa? Sebelumnya sudah tidak mengerjakan PR, dijewer berkali-kali karena mungkin saking jengkelnya, karena teman-teman saya waktu itu sering tidak mengerjakan PR. Akhirnya anak itu melakukan suatu perbuatan yang melanggar atau justru menyakiti diri sendiri itu dengan mengunci guru tersebut dalam toilet. Ya, namanya gurunya gedor-gedor, akhirnya terbuka, dia tanya siapa yang mengunci si A, Pak? Karena teman-temannya tahu, akhirnya malah dia bukannya jadi malah dia menyakiti diri sendiri. Akhirnya apa? Dipanggil orang tuanya, dia juga mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya dan lain sebagainya. Sedangkan yang konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan yang bagaimana konsep diri yang buruk. Sedangkan inilah konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Tapi poin yang paling menurut saya yang paling perlu kita garis bawahi adalah yang paling bawah sendiri. Marah dengan hukuman justru memberikan dampak yang luar biasa kepada siswa. Karena siswa bisa jadi marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau sudah muncul ini, yang ditakutkan bahwa anak tersebut tidak mau lagi sekolah. Sedangkan yang ini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Nah, kehilangan itu mungkin mereka misalnya karena konsekuensi tadi dia terlambat, harus misalnya mencatat materi selama 20 menit sebelum masuk kelas. Dia kehilangan hak untuk mengikuti pembelajaran, tapi cukup sementara karena memang aturan sudah dibuat dan lain sebagainya. Saya berikan saja. Nah, dalam mengikuti aturan dalam sebuah pembelajaran atau dalam kita belajar mengajar, kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau love dan belonging. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan, dan adalah kekuasaan atau power. Nah, ini saya untuk Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Anak itu bernama Agus. Beberapa telah datang dan
menemukan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti tersebut, seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba dari kelima tadi, kasusnya Agus itu tidak membawa bekal, kemudian dia minta kepada teman-temannya. Menurut Bapak itu dia melakukan kebutuhan yang mana? Apakah kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta kasih, kesenangan, atau kekuasaan? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apakah ada yang kedua mungkin cinta dan kasih sayang, atau kebebasan, atau kesenangan, atau kekuasaan? Nah, ini dapat kita sebenarnya kita harus melihat juga di beberapa aspek. Aspeknya apa? Apabila jawaban Agus karena lapar, dia berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup karena orang tuanya tidak membawa bekal makanan. Jadi kita tahu dulu alasannya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, oh dia berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Dan terakhir, apabila dia hanya iseng saja atau menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Semacam itu. Jadi kita harus tahu dulu alasan anak tersebut dalam melakukan pelanggaran tersebut. Alasannya apa? Nah, berarti biasanya anak melanggar itu karena dia tidak mencukupi kebutuhan tersebut yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam posisi ini kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol. Jadi dia ini dosen dalam bukunya Resolution Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa? Nah, dalam posisi kontrol tersebut, guru bisa menjadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau pemantau, dan manajer. Saya akan memutarkan beberapa video tentang posisi guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Ini video pertama adalah guru sebagai posisi penghukum. Monggo disaksikan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Saya berpikirnya seperti itu Pak tadi ya. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah posisi guru sebagai penghukum.
Berdasar video tersebut, mari kita gali informasi lebih dalam. Yang pertama adalah berdasarkan nada suaranya. Nada suaranya ini bagaimana Bapak Ibu? Keras banget nggih. Makanya coba yang buka. Keras banget nggih. Nah, kan itu. Jadi nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot. Nah, dan jari-jari menunjukkan mengalir. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa kamu datang tepat waktu? Itu adalah posisi sebagai penghukum. Nah, pertanyaannya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ribut Bapak? Enggak, ini jadi ini. Timbul ketakutan nih. Mungkin timbul kekecewaan dalam dirinya, tapi yang paling penting adalah ketakutan. Dan dampaknya kira-kira apa Bapak Ibu kalau misalnya kita memberikan posisi sebagai penghukum ini? Dampaknya adalah kemungkinan murid merasa marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah dia itu duduk santai, kemudian dia melakukan hal-hal yang mungkin akan negatif, misalnya mencari-cari bukunya, atau lebih buruk lagi mungkin seperti yang saya katakan tadi, motor kita digembosin, atau mungkin jok motornya disobek atau dipakai silet dan lain sebagainya. Itu malah akan menimbulkan dampak negatif bagi guru tersebut. Yang kedua ada lagi video lagi Bapak Ibu. Ini termasuk identitas yang gagal. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Jadi Bapak Ibu, tadi adalah contoh video tentang posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dapat kita analisa ya bahwa anak tersebut minta maaf berkali-kali. Maaf sekali Bu, maaf. Jadi merasa perbuatannya itu sangat mungkin sangat terlalu ekstrim. Jadi sehingga dia tampak merasa bersalah sekali. Nah, dari nada suara tadi bagaimana Bapak Ibu? Menyalahkan? Ada lagi mungkin? Jadi nada suara itu lebih halus daripada yang tadi, nggak pakai melotot-melotot gitu. Tapi cenderungnya kita tuh semacam kayak lemes semacam itu. Dan kamu senang buat ibu susah, nanti ibu yang itu ke bapak kepala sekolah disangka tidak bisa membina kamu. Jadi kesalahan murid itu diungkap terus, anak itu tidak bisa membina diri lagi. Akhirnya cuma bisa pasrah, maaf. Berkali-kali si anak tersebut minta maaf. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Karena sudah terbuka, saya baca langsung aja ya. Dampaknya adalah murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, ini berbahaya sekali
kita sudah membuat murid merasa gagal itu akan timbul semacam kekecewaan dalam dirinya, akhirnya dia tidak merasa semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Terus yang lebih berbahaya adalah sikap ini justru lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau penghukum itu anak itu masih berani membela, masih bertindak. Tapi kalau ini sudah pasrah, aku sudah Islam kecewaskan dalam dirinya semacam itu. Nah, ini termasuk juga identitas yang gagal. Masih ada posisi sebagai teman Bapak. Jadi ada sampai ini masih ada 5 posisi lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, posisi ini kayaknya yang paling pantas itu berat. Kalau saya nggak patut, nggak cocok sekali buat saya nanti ya. Tapi memang itu memang. Jadi sebagai teman itu suaranya agak ramah, akrab, bercanda. Sudah jam berapa ini? Terlambat lagi ya. Tapi saya nggak bisa menggunakan kata sayang itu, saya nggak bisa. Karena takutnya guru laki-laki tetap harus punya wibawa ya sebagai teman. Tapi kalau mungkin ibu ranti atau ibu biara mungkin bisa. Tapi kalau saya maaf, itu yang bagian paling sulit. Bagaimana sayang? Kayaknya agak sering mungkin saya dengan Pak Rompan itu sama. Nah, dampaknya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Jadi akibat lain dari proses posisi jadi teman adalah jadi guru itu akan murid akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Nah itu termasuk dampak negatif. Takutnya dia menganggap gurunya hanya cuma satu, yang karena yang lainnya mungkin dalam tanda kutip berbeda dengan guru yang tadi semacam itu. Selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah itu tadi adalah posisi pemantau, pemantau. Jadi nada suaranya datar, bahasa tubuh yang normal. Jadi tidak seperti tadi posisi sebagai teman, karena di sini guru itu menganggap ingin menunjukkan sebuah kewibawaan terhadap anak yang melanggar peraturan tersebut. Nah, dampaknya adalah murid akan merasa senang dengan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia hanya menggunakan guru tersebut. Nah, jadi
posisi ini memang apa namanya, guru itu dituntut untuk benar-benar menerapkan peraturan-peraturan yang telah diterapkan. Dan terakhir adalah posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi posisi sebagai manajer ini nada suaranya tulus, tidak kaku, mendekatkan diri kepada murid, dan guru menyatakan alasan keterlambatan, menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, menanyakan solusi atas permasalahan tersebut sesuai dengan sudut pandang murid. Yang jadi pertanyaan saya adalah, menurut Ibu, Bapak Ibu guru, manakah posisi terbaik dari kelima posisi tersebut? Yang posisi pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat pengontrol, dan kelima manajer. Yang mana Bapak Ibu yang paling baik menurut Ibu? Manajer. Nah, posisi manajer ini yang paling baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini posisi ini menerapkan restitusi atau seketika restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Nah, tujuan dari restitusi ini adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini adalah urutan dari seketika restitusi itu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama stabilitas identitas, terus validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam menstabilkan identitas itu untuk prakteknya nanti akan saya berikan contoh video dari menerapkan seketika institusi yang telah saya lakukan sendiri, dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan pengucapan atau
sedang dipandang karena yang jadi model itu saya sendiri. Jadi mohon maaf mungkin bisa mengganggu pemandangan atau penglihatan panjenengan, saya mohon maaf ya. Nah ini adalah contoh dari praktik segitiga restitusi yang saya terapkan. Terima kasih Ayah, kami sudah bersedia untuk menunggu waktu istirahat sebentar menunggu Bapak Ibu di kantor ini. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apakah kalian tahu kenapa Bapak bentar ya tinggal dulu sebentar waktu istirahat ini? Kalau saya tidak mau jalan PR. Setelah kamu tahu alasan kamu, Bapak panggil ke sini. Nah, sekarang selain tidak mengerjakan PR, ada hal lain yang hari ini kamu lakukan yang melanggar kesepakatan bersama. Apa itu? Oh iya Pak, saya ingat waktu saya pernah masuk di kelas. Nah, jadi ada dua hal yang kamu lakukan hari ini yang bahkan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang pertama tidak mengerjakan PR, yang kedua mengatur di kelas. Nah, sekarang Bapak ingin tahu mengapa bisa terjadi demikian? Kemarin saya habis pulang, saya bermimpi sebenarnya saya bermain sepak bola. Awalnya tidak tahu nama saya, anak-anak yang berbalas mereka video dan saya melihat sampai yang tahu saya. Memang melakukan berbasis apa itu dilakukan. Bapak dulu waktu kecil juga sama seperti kamu suka bermain sepak bola dan apalagi sekarang ada pertandingan Piala Dunia. Bapak juga senang bermain sepak bola. Bapak juga senang melihat bola juga. Nah, tetapi karena kamu memang sekarang ini, apakah kamu mau kita menyelesaikan masalah kamu bersama-sama? Nah, sekarang coba apa kesepakatan kelas kita yang telah kamu pahami? Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua apa? Terima kasih sama-sama dan untuk belajar. Sekarang kita Bapak ingin tahu kegiatan apa, usaha apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya berjanji akan melayani mereka. Saya berjanji akan mengerjakan PR dan mengajukan waktu yang saya belajar. Untuk yang pertama kali kamu tidak menjadi, tetapi yang kita bahkan tapi usaha untuk memperbaikinya. Untuk usaha apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kami tidak mengerjakan pertanyaan. Dia sekolah saya jelaskan, saya masih mengerjakan PR. Apakah cukup itu saja? Adakah hal lain yang ingin kamu lakukan? Nah, tapi sekali kamu sudah berusaha untuk memperbaikinya. Nah, sekarang untuk yang masalah kedua, kamu nonton sepak bola tadi sampai jam 12 malam. Bapak tanya, apakah orang tua kamu tidak menasihati kamu agar tidak nonton sepak bola terlalu malam? Nah, memang apa namanya di saat kecanggihan teknologi seperti ini ada beberapa cara untuk melihat pertandingan sepak bola. Bisa apakah itu kita ingin melihat pertandingannya, apakah kita ingin melihat golnya saja, itu bisa dilakukan di kemudian hari, misalnya dengan berlanjut. Nah, sekarang apakah di rumah kamu ada yang tidak kita? Nah, sekarang kamu sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi ada cara lain karena kamu tidak melakukan puas. Caranya apa? Ya, terima kasih sekali kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu ini. Nah, tadi coba kita
kita ulang lagi. Yang pertama ketika kamu kamu atau usaha kamu adalah saling mengingatkan yang itu ya. Yang kedua mengingatkan diri kamu. Nah, yang untuk masalah kamu mengatur gelas, kamu menyelesaikannya dengan apa tadi? Tidak ingin terlalu malam dan kamu suka melihat sepak bola, kamu melihatnya ulasan di internet. Nah, tapi sekali saya kamu sudah punya alasan dan cara untuk mengatasi masalah kamu ini. Sekarang Bapak maafkan. Tetapi ini yang pertama nanti. Besok nanti tidak terlalu lagi ya. Nah, sekarang waktu istirahat sudah 10 menit, masih 10 menit. Silakan kamu istirahat lagi. Silakan kamu istirahat. Nah, demikian Bapak Ibu tadi praktek sekitar diskusi dari saya. Untuk paparan hari ini cukup sekian. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan. Kalau tidak akan saya akhiri. Mungkin ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham ya? Saya kira sudah paham Bapak Ibu pintar-pintar semua. Oke. Nah, terima kasih Bapak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian baik tutur kata ataupun perbuatan saya. Sekali lagi saya berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum